Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 160. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat sobat spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan memasuki medan perang dengan tenang setelah meyakinkan Cailin. Dengan kekuatan yang telah melampaui elit Daozun biasa, ia mengalahkan Si Tian, kepala sekte singa, hanya dengan satu serangan telapak api. Kemenangan itu membuat semua orang terpana. Dari balik kabut hitam, muncullah Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa. Pertempuran besar pecah di udara. Dalam benturan sengit, Xiaoyan berhasil mendesak lawannya hingga kalah, lalu membunuhnya dengan telapak penciptaan langit agung. Namun, dari dalam jurang, muncul sosok yang lebih mengerikan. Tianzun keempat, Su He, dengan teknik mematikan transformasi darah. Aura Tianzun keempat segera mengubah medan perang menjadi neraka. Darah para prajurit meledak satu demi satu. Xiaoyan memerintahkan pasukan mundur, sementara ia maju menghadapi ancaman baru ini. Su He mencoba menguasai darah Xiaoyan, namun kekuatan dari garis keturunan makam surgawi membuatnya kebal. Dengan zirah kuno naga Phoenix, Xiaoyan mampu menahan serangan dan memaksa lawannya mundur. Merasa terdesak, Tianzun keempat mengaktifkan teknik pamungkas, menyerap lautan darah untuk memperkuat dirinya. Xiaoyan membalas dengan teknik mengusir api 5 cincin, memicu ledakan besar di langit dan menghantam musuh dengan serangan jarak dekat yang mematikan. Pertarungan memuncak saat Xiaoyan menciptakan teratai api dari kombinasi 4 api surgawi dan menghantam Tianzun keempat secara langsung. Ledakan dahsyat itu membakar lautan darah hingga menguap, melukai musuh dengan parah. Dengan jimat ruang, Tianzun keempat berhasil meloloskan diri dalam keadaan nyaris mati. Saat perang berakhir, pasukan aliansian bersorak merayakan kemenangan. Xiaoyan disambut hangat oleh Cailin, para tetua dan sekutunya. Xiaoyan kemudian memerintahkan pasukannya untuk membiarkan sisa pasukan musuh yang memohon pengampunan dan menghabisi pasukan musuh yang memiliki niat jahat tersembunyi. Di episode selanjutnya, setelah kehadiran Xiaoyan, aliansian berkembang pesat. Namun di tengah kesibukan itu, ada momen hangat antara Xiaoyan, Cailin, dan putri mereka, Xiao Xiao. Gadis kecil itu sehat dan kuat berkat pil tulang darah jiwa surga yang Xiaoyan kirim tepat waktu. Bagi Cailin, perhatian Xiaoyan pada anak mereka adalah bukti keseriusan yang tak terbantahkan. Meski pil tersebut sudah hebat, Xiaoyan merasa itu belum cukup. Ia ingin memberi Xiao Xiao sesuatu yang lebih baik, seperti pil bangunan yayasan Bodhisattva misterius. Namun, keberhasilannya rendah. Gu He, kepala aula pil yang dulunya dikenal sebagai Raja Pil, hanya memiliki peluang 40%. Di balik sikap hormat para tetua aula pil, tersimpan keraguan pada kemampuan Xiaoyan. Gu He sendiri menyimpan ambisi untuk menandingi Xiaoyan. Selama kepergian Xiaoyan, aula pil tumbuh menjadi kekuatan besar dalam aliansian, namun juga melahirkan kesombongan. Para alkemis mulai merasa lebih tinggi dari pemimpin aliansi. Cailin tidak punya pengaruh besar di mata mereka. Dan Gu He tak cukup tegas. Aula pil pun nyaris menjadi entitas yang berdiri sendiri. Xiaoyan menyadari bahaya itu. Ia memutuskan untuk tidak menggunakan pil Bodhisattva, melainkan pil awal pertama, pil tingkat 8 yang legendaris. Ia mengumumkan akan menyempurnakannya di depan seluruh anggota pil, tanpa pengecualian. Siapa yang tidak hadir akan dikeluarkan dari aliansi. Keputusan ini menjadi langkah awal untuk mereformasi aula pil. Gu He mengerti maksudnya. Meskipun berat, ia tahu reformasi ini perlu. Cailin pun khawatir karena keras kepalanya para alkemis. Namun, Xiaoyan yakin jika perlu, ia bisa mendatangkan alkemis dari dataran tengah yang lebih hebat. Dalam hatinya, ia bertekad mengembalikan aula pil ke jalur yang benar. Di benteng kuning misterius, markas besar aula pil, perintah Xiaoyan mengguncang suasana. Selama ini para alkemis terbiasa bebas dan angkuh. Liu Chang, salah satu tetua, menentang perintah itu, merasa Xiaoyan tidak berhak mencampuri urusan aula pil. Gu He mencoba menegaskan kemampuan Xiaoyan,
namun wajah-wajah masam tetap terlihat. Fama, mantan ketua asosiasi alkemis, mengingatkan bahwa Xiaoyan tidak akan membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Jika perlu, aula pil bisa dibubarkan. Pagi berikutnya, para alkemis berkumpul di alun-alun. Namun, Liu Chang dan Wu Zhen tidak hadir tepat waktu, menambah ketegangan di udara. Saat Xiaoyan tiba, suasana hening. Ia berdiri di atas panggung batu dan menyatakan akan menyempurnakan pil tingkat 8 di hadapan semua orang. Ketika mulai bekerja, api ungu coklat berkobar di kuali raksasa. Bahan-bahan dimasukkan tanpa celah. Semua mata terpaku, terpesona oleh keahliannya. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyelimuti tempat itu. Para alkemis terdiam, wajah mereka berubah antara kagum dan takut. Liu Chang dan Wu Zhen pun pucat dan bergetar, menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar alkemis kelas 8. Gu He menarik nafas panjang, sedangkan Fama tersenyum tipis. Hari itu menjadi titik balik, dominasi alkemis sombong di aula pil berakhir, dan Xiaoyan kembali memegang kendali penuh atas salah satu pilar utama aliansian. Di tengah panas yang menyengat, Xiaoyan fokus menyempurnakan pil obat tingkat 8 di dalam kuali merah tua. Proses ini memerlukan hampir 100 bahan langka, namun dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, ia mampu mengendalikannya dengan tenang. Api di kuali bekerja presisi, menyempurnakan bahan demi bahan menjadi energi murni yang kuat. Pil yang ia buat adalah pil awal pertama, jenis langka yang mampu memicu munculnya petir pil 5 warna. Fenomena yang menjadi impian semua alkemis. Proses rumit ini berlangsung selama berhari-hari, memikat para alkemis dan ahli dari berbagai faksi untuk menyaksikan. Jumlah penonton semakin banyak hingga memenuhi langit di sekitar aula pil. Untuk menjaga ketertiban, Cailin mengerahkan pasukan aliansian. Memasuki hari ke-8, langit tiba-tiba gelap oleh awan petir 5 warna yang menakutkan. Tanda bahwa fenomena langka itu benar-benar muncul. Di bawah langit bergemuruh, Xiaoyan tetap tenang. Saat petir menyambar, ia memanggil boneka setan langit, tubuh logam emas gelap yang mampu menahan serangan dahsyat itu. Gelombang petir terus menghantam selama hampir 10 menit sebelum awan menghilang. Xiaoyan lalu membuka kuali, menahan pil bercahaya pelangi yang hendak terbang, dan menyimpannya di botol giok. Sorakan meriah bergema disertai rasa hormat mendalam dari para saksi. Namun, di balik keberhasilan itu, Xiaoyan telah menyiapkan langkah untuk membereskan masalah dalam internal aliansian. Beberapa anggota aula pil menjadi sombong, melanggar aturan, dan mencuri sumber daya. Ia menyerahkan daftar pelanggar kepada Cailin untuk dibacakan di depan umum, termasuk 2 sesepuh berpengaruh, Liu Chang dan Wu Zhen. Ketika nama mereka disebut, keduanya memilih keluar dari aliansi bersama pengikutnya. Namun, Cailin menegaskan bahwa pengkhianatan terhadap aliansi dihukum mati. Niat mereka untuk kabur dari kesalahan terbongkar. Selama ini, mereka telah merusak tatanan aula pil dan menyalahgunakan wewenang. Xiaoyan tak ingin aturan aliansi menjadi bahan tertawaan. Liu Chang dan Wu Zhen mencoba melawan dan melarikan diri. Namun, ruang di sekitar mereka dibekukan oleh kekuatan Xiaoyan. Dalam sekejap, mereka terjatuh ke tanah dan terluka parah. Permohonan ampun mereka diabaikan. Xiaoyan memerintahkan agar mereka dan para pengikutnya ditangkap untuk dihukum. Suasana menjadi tegang, membuat semua yang hadir enggan berbuat kesalahan sekecil apapun. Xiaoyan kemudian memanggil Gu He, kepala aula pil, dan menurunkannya menjadi wakil karena kelalaiannya. Posisi kepala diserahkan kepada Grandmaster Fama, alkemis senior yang lebih layak. Namun, Xiaoyan juga membawa kabar baik. Alkemis tingkat 7 yang berjasa akan mendapatkan metode kuno untuk melatih kekuatan jiwa. Sementara alkemis tingkat bawah dapat memperoleh sebagian metode itu setelah memberi kontribusi. Pengumuman ini membuat para alkemis terkejut dan bersemangat. Fama dan Gu He menerima gulungan teknik itu dengan rasa syukur. Cailin yang awalnya khawatir hukuman keras akan menakuti orang, menyadari bahwa Xiaoyan telah merencanakan keseimbangan antara ketegasan dan hadiah, membuat wibawa aliansi justru meningkat. 2 hari kemudian, Xiaoyan beristirahat di benteng kuning misterius untuk memulihkan tenaga. Ia mengambil pil awal pertama yang telah dibuatnya khusus untuk Xiao Xiao putrinya. Meskipun Cailin khawatir kekuatan pil terlalu besar, Xiaoyan meyakinkan bahwa efeknya lembut dan justru akan memperkuat tubuh anak mereka seiring waktu. Dengan hati-hati, Xiaoyan memberi pil itu pada Xiao Xiao. Pil tersebut berubah menjadi cahaya lembut yang menyatu dalam tubuh sang anak, membuatnya tertidur nyenyak. Melihatnya,
Cailin memeluk sang putri penuh kasih. Xiaoyan lalu menyampaikan usulan kakaknya di klan Xiao agar mereka mengadakan pernikahan resmi. Mendengar itu, wajah Cailin yang dingin berubah memerah. Setelah menyelesaikan konflik besar dengan sekte singa yang mendalam dan menertibkan urusan di Aula Pil, Xiaoyan akhirnya dapat menikmati waktu luang. Aliansian tetap berjalan rapi berkat manajemen Cailin, Xiaoding, dan Xiaoli, sehingga ia tidak perlu ikut campur langsung. Kesempatan ini ia gunakan untuk hidup sederhana sebagai seorang ayah, menghabiskan waktu bersama putrinya Xiao Xiao, dan merasakan ketenangan yang telah lama hilang dari hidupnya. Di sela istirahatnya, Xiaoyan memeriksa gulungan lubang cacing pemberian gurunya, Yao Lao. Lubang ini menghubungkan paviliun bintang jatuh dengan benteng kuning misterius, lokasi strategis yang berdekatan dengan kekaisaran Jiama. Jalur rahasia ini memungkinkan kedua basis saling membantu dengan cepat jika ancaman datang. Xiaoyan juga mendapat kabar bahwa gerbang Xiao, faksi yang didirikan kakaknya, telah bergabung dengan aliansian dan berkembang pesat di wilayah sudut hitam. Ia membayangkan suatu hari, semua kekuatan yang ia bangun akan bersatu menguasai 3 wilayah besar benua Douqi. Di halaman yang tenang, ketiga saudara Xiao berkumpul, menikmati kebersamaan. Tawa Xiao Xiao menggema saat bermain dengan Cailin yang tampil lembut, jauh berbeda dari sifat dinginnya di luar. Xiaoyan merasakan kedamaian yang nyata. Dalam suasana hangat itu, ia mengadakan pernikahan sederhana dengan Cailin, disaksikan kedua kakaknya. Walau tak megah, momen ini sangat berarti sebagai ungkapan pengakuan dan terima kasih. Xiaoyan kemudian mengungkap sejarah sebenarnya klan mereka. Klan Xiao ternyata berasal dari salah satu dari 8 klan kuno paling terkenal di benua. Namun, kekuatan garis keturunan mereka telah habis. Aneh bagi Xiaoyan, Aula Jiwa tetap memburu anggota klan meskipun mereka tak lagi memiliki kekuatan darah. Xiaoding yakin suatu hari seluruh anggota klan akan dikumpulkan kembali ketika kekuatan mereka tumbuh. Menjelang keberangkatan ke dataran tengah, Xiaoyan memberikan teknik rahasia 3 perubahan misterius api langit kepada Xiaoli. Teknik ini memungkinkan anggota klan memperkuat diri meski tanpa darah murni. Ia juga menyampaikan bahwa dalam 2 hari, ia akan pergi menghadiri pameran perdagangan ruang demi mencari api teratai iblis pemurni, api surgawi yang sangat penting untuk mendorongnya mencapai level Douseng, syarat untuk melawan Aula Jiwa dan menyelamatkan ayahnya. Cailin menerima keputusan itu meski berat hati, lalu sepakat membawa Xiao Xiao ke paviliun bintang jatuh sebagai tempat aman untuk awal pelatihannya. Di wilayah terdalam aliansian, terdapat lubang cacing rahasia yang menghubungkan langsung ke paviliun bintang jatuh. Jalur ini dirahasiakan dan dijaga ketat karena memiliki satu-satunya penghubung cepat dari barat laut ke dataran tengah. Lubang cacing itu berbentuk pusaran hitam besar yang memancarkan gelombang spasial kuat. Bagi Cailin dan rombongan, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Setelah persiapan selesai, rombongan Xiaoyan memasuki lubang cacing. Cailin menggendong Xiao Xiao, diikuti para tetua yang melepas mereka dengan berat hati. Di paviliun bintang jatuh, Yao Lao terkejut mengetahui bahwa Xiaoyan telah memiliki putri. Dengan penuh kasih, ia memuji bakat Xiao Xiao yang memiliki kekuatan spiritual tinggi dan afinitas terhadap api serta kayu. Menurutnya, anak ini bahkan berpotensi melebihi ayahnya sebagai alkemis. Yao Lao mengutarakan niat untuk melatih Xiao Xiao secara langsung, dan Xiaoyan setuju dengan senang hati. Baginya, tak ada guru yang lebih tepat. Yao Lao yang menganggap Xiaoyan seperti anak sendiri merasa bangga dan bersemangat membimbing cucu kesayangannya itu. Setelah bermain cukup lama, Yao Lao menyerahkan Xiao Xiao kepada Cailin untuk beristirahat, memberi kesempatan bagi dirinya dan Xiaoyan berbicara serius. Dalam perbincangan itu, Yao Lao membahas ancaman dari Aula Jiwa. Meski 2 Tianzun mereka telah dikalahkan, organisasi itu masih menyimpan rencana besar. Informasi menunjukkan adanya perang besar di berbagai wilayah benua, dan Aula Jiwa tampaknya terlibat langsung. Hal ini membuat Xiaoyan semakin waspada. Yao Lao kemudian menyinggung pameran perdagangan spasial yang akan segera berlangsung. Di sana, fragmen terakhir peta menuju api teratai iblis pemurni akan diperebutkan. Ia menegaskan bahwa bagaimanapun caranya, pecahan terakhir itu harus didapatkan, karena kekuatan api surgawi ini terlalu berharga untuk dilepaskan. Xiaoyan pun menatap ke depan dengan tekad yang semakin menguat, siap menghadapi tantangan besar yang menantinya. Setelah kembali ke paviliun bintang jatuh, Xiaoyan dan Yao Lao segera memasuki masa retreat bersamaan.
Selama mereka mengesingkan diri, langit di atas paviliun bintang jatuh kerap menampilkan fenomena aneh, seperti kilat pil dan suara guntur yang menggema. Meskipun mengejutkan banyak murid, peristiwa ini tidak menimbulkan kerusakan. Beberapa sosok misterius berwarna emas gelap tampak muncul secara diam-diam di antara awan guntur, menyerap kilat pil yang terbentuk. Fenomena ini terus terjadi selama hampir 2 minggu sebelum akhirnya mereda secara perlahan. Setelah keluar dari menara batu tempat mereka berlatih, Xiaoyan dan Yaolao tampak kelelahan dan memilih beristirahat selama 3 hari penuh. Begitu kekuatan mereka pulih, keduanya memutuskan untuk pergi menghadiri pameran perdagangan spasial. Kali ini, hanya Cailin dan Xiao Yixian yang ikut serta. Sementara sebagian besar anggota paviliun bintang jatuh tetap tinggal untuk menjaga pertahanan. Setelah memberikan beberapa pengaturan terakhir, Yaolao memimpin rombongan meninggalkan alam bintang dan bergerak menuju lokasi pameran. Pameran perdagangan spasial adalah sebuah peristiwa istimewa yang hanya diketahui oleh para ahli dan faksi-faksi kuat di benua Douqi. Tidak ada penyelenggara tunggal, tetapi ketertiban dijaga oleh 3 sekte kuat: Gerbang Garis Tanah, Sekte Ruang Misterius, dan Gunung Harta Karun Refleksi. Meski tidak sepopuler 4 paviliun besar, kekuatan mereka sangat diperhitungkan. Berkat kepercayaan dari para ahli dan pengelolaan yang rapi, pameran ini berkembang menjadi pusat perdagangan terbesar di benua itu. Bahkan keterampilan Dou kelas Tian pun bisa ditemukan di sana. Namun, aturan sangat ketat. Siapapun yang membuat masalah akan diserang oleh semua peserta, tanpa pengecualian. Pameran ini diadakan di tengah gurun tandus di selatan dataran tengah, sebuah wilayah yang begitu terpencil dan tak berpenghuni hingga tampak tak berarti. Namun, ketika rombongan Xiaoyan tiba di tepi gurun, mereka segera menyadari betapa istimewanya tempat itu. Dengan persepsi spiritual, Xiaoyan merasakan ratusan aura kuat tersebar di seluruh area. Bahkan ada yang memiliki kekuatan setara elit Douseng. Mereka kemudian bergerak menuju pusat gurun, menembus badai pasir tanpa kesulitan. Di puncak sebuah gunung pasir, mereka melihat pintu masuk pameran berupa lubang hitam raksasa yang berputar perlahan. Aura kuat datang dan pergi melewati portal itu. Xiaoyan terpana melihat betapa megah dan seriusnya pameran ini. Bukan sekedar tempat jual beli biasa, melainkan ajang yang hanya bisa diakses oleh yang terkuat di dunia. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 160. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.